Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Unit Time. Perkenalkan, dengan saya Yunita Fatimah, biasa dipanggil Yunita. Hari ini saya mau menjelaskan tentang pelaporan SPT tahunan orang pribadi 1770 SS dan 1770 S. Ketika kalian penasaran, yuk kita belajar di video saya. Baik, ketika Anda ingin masuk ke DJP Online, maka Anda klik browsernya. Setelah itu masukkan, ketik aja ya DJP Online. Kemudian Anda bisa pilih yang ini, djponline.pajak.go.id. Oke, ketika sudah masuk home atau beranda DJP Online, maka Anda bisa input NPWP, kata sandi, dan kode keamanannya. Ya, kalau sudah, klik login. Nah, di sini sudah masuk akun DJP Online kalian ya. Jadi pastikan Anda sebelumnya sudah membuat nomor EVIN. Jika sudah dapat nomor EVIN, Anda bisa mengaktifkan akun DJP Online. Setelah itu, kalau sudah diaktifkan akun DJP Online-nya, maka bisa digunakan untuk pembayaran dan pelaporan pajak dan administrasi yang lainnya sebenarnya. Ketika sudah, maka Anda klik yang lapor. Jadi karena memang ya terhubung dengan internet langsung ya, jadi memang harus loading, harus sabar ya. Apalagi di tanggal-tanggal ini banyak banget yang akan melaporkan pajaknya, maka crowded ya. Maka dari itu memang loadingnya agak lama. Kalau sudah, Anda bisa menggunakan e-filing. Kalau e-filing ini berarti pelaporan pajaknya langsung terkoneksi internet. Jadi jangan sampai internet Anda itu hidup mati seperti mati suri gitu ya. Jadi pastikan internet Anda stabil ya. Sedangkan kalau e-form ini ada yang versi lama, ada yang versi baru. Kalau saya belum menggunakan versi baru, kenapa? Karena ketika sudah saya download ternyata nggak support ya, atau mungkin nggak tahu kenapa dengan laptop saya. Jadi sementara saya masih menggunakan yang e-form versi lama dengan e-filing. Kalau e-form, jadi Anda ibarat itu mengisi formulir SPT secara secara e-form elektronik gitu ya. Jadi mudah. Kalau ini kan mengisi tapi menggunakan koneksi internet. Bedanya itu. Kalau untuk 1770 SS atau 1770S sebenarnya bisa menggunakan ketiganya ya. Saya coba menggunakan yang e-form versi lama. Saya klik. Ya, kemudian klik buat SPT. Di sini ada pertanyaan, apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas ya? Kalau yang 1770S dan 1770SS itu diperuntukkan bagi karyawan, maka pilihannya adalah tidak. Ya, kalau yang usaha atau melakukan pekerjaan bebas itu ya, maka nanti diarahkan ke 1770. Selanjutnya, apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah atau MT atau pisah harta ya? Jadi kalau seperti ini, suami dan istri memiliki NPWP sendiri-sendiri, maka nanti pelaporan pajaknya antara suami dan istri pun juga sendiri-sendiri, terpisah begitu. Ya, saya sarankan antara suami dan istri NPWP-nya satu saja, ya, maka pilih tidak.
Apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama 1 tahun kurang 60 juta rupiah? Pilih iya, ya. Kalau iya, maka Anda diarahkan ke 1770 SS. Sedangkan kalau yang tidak, Anda diarahkan ke SPT 1770S. Jadi sudah tahu ya bedanya. Kenapa? Ya. Jadi sudah tahu pastinya apa bedanya 1770 SS dan 1770 S. Dilihat dari ini tadi, yang terakhir. Kalau 1770 S berarti penghasilannya lebih dari 60 juta. Sedangkan kalau penghasilannya kurang dari 60 juta, maka dia 1770 SS. Ya. Atau mungkin ketika Anda ini pilih ya. Suami dan istri itu NPWP-nya berbeda, kemudian menjalankan kewajiban berpajaknya MT dan sisa harta, maka diarahkan ke 1770S, gitu ya bedanya. Yang saya jelaskan terlebih dahulu adalah 1770 SS, maka ini akan diarahkan ke e-filing ya. Jadi yang kita gunakan adalah e-filing secara otomatis karena memang disarankannya ini. Jadi kalau 1770S dan SS itu diperuntukkan bagi karyawan. Selanjutnya kalau sudah klik buat SPT, apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Tidak, seperti tadi. Apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan MT dan PH? Tidak juga. Apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta? Ya. Pilih SPT 1770 SS. Kemudian tahun pajaknya 2020, pilih yang normal. Kalau pembetulan itu diperuntukkan bagi tahun ya, diperuntukkan bagi sebelumnya sudah laporan pajak tapi ternyata kok salah, ada yang harus dibetulkan, maka pilih pembetulan. Kalau pembetulan nanti ada yang ke-1, ke-2, kalau normal maka 0 ya. Kalau sudah, klik selanjutnya. Kemudian Anda diarahkan untuk mengisi ya penghasilan bruto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau penghasilan dalam negeri. Nah, ketika Anda mengisi ya kolom-kolom ini, pastikan Anda sudah menyiapkan bukti potong yang Anda peroleh dari perusahaan. Baik, saya buka ya bukti potong yang saya dapatkan seperti ini. Nah, ketika tadi yang dipinta adalah penghasilan neto, ya, maka Anda bisa melihat yang sebentar, bisa dibesarkan sedikit nggak ya? Ya, penghasilan neto sebesar 13.300.000 ini Anda masukkan ke dalam e-filing. Kemudian pengurangan, coba kalian lihat penghasilan netonya tadi sudah, pengurangannya tidak ada lagi ya, karena yang dipintakan penghasilan neto. Kalau di sini adalah penghasilan bruto kalau 14 juta ya, jadi masukkan yang penghasilan neto ini nomor 12. Pengurangan tidak ada, adanya penghasilan tidak kena pajak, pilih sesuai dengan status Anda masing-masing. Ini TK0 yaitu tidak kawin dan tidak ada tanggungan, berarti masih bujang dan tidak menanggung siapapun. Ketika sudah, maka ya, di sini akan otomatis menjumlah ya, mengurangi. Jadi penghasilan neto setahun dikurangi dengan PTKP, maka PKP-nya minus ya, karena minus maka tidak ada PPh terhutang dan SPT tahunan orang pribadinya menjadi nihil. Kalau sudah, selanjutnya klik berikutnya. Kemudian di sini disuruh mengisi penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang dikecualikan dari objek pajak. Ya, tidak ada penghasilan yang diterima dari PPh final, maka klik berikutnya lagi.
daftar harta dan kewajiban ya. Kalau 1770 SS mudahnya adalah Anda tinggal masukkan perkiraan aja ya, total harta yang dimiliki pada akhir tahun pajak ya, total. Jumlah keseluruhan kewajiban atau hutang pada tahun pajak ya. Jadi sisa hutang akhir tahun 2020 berapa? Dan sisa harta di tahun 2020 berapa. Jadi ketika hutang sudah dibayar, maka ya di tahun 2020 sisanya berapa gitu ya. Ya, saya cek dulu benar enggak hutangnya. Oke, sudah benar. Klik berikutnya lagi. Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar, lengkap, dan jelas. Setuju. Klik selanjutnya. Apa? Ya, ketika sudah berhasil, maka akan menampilkan SPT Anda seperti ini. Jenis formulir 1770 SS tahun 2020, pembetulan 0, SPT nihil, jumlahnya juga 0 karena nihil, catatan lengkap. Ambil kode verifikasi ya. Ketika Anda klik di sini, Anda diberi dua pilihan ya. Mau dikirim kodenya itu ke email atau ke nomor melalui SMS ya. Saya pilih yang ini, klik OK. Maka Anda menunggu ya SMS yang sampai ke nomor yang Anda input tadi ya. Kemudian ada di sini disuruh masukkan kode verifikasi, masukkan kode verifikasinya 785116. Kalau sudah, kirim SPT. Proses submit SPT gagal. Ya, terkadang ketika informasinya kirim SPT gagal, coba Anda cek ke email yang terkoneksi dengan akun DJP ini. Siapa tahu memang tulisannya gagal tapi terkirim ya. Ya, kalau sudah ternyata ketika Anda klik draft SPT lagi kok dan sudah hilang draft SPT-nya, berarti memang sudah terkirim. Anda bisa klik arsip SPT, kemudian Anda bisa, ya ini sudah terlihat ya, pembetulan 0, status nihil, sumber e-filing web. Maka Anda bisa kirim ulang BPE. BPE itu bukti pelaporan elektronik gitu ya. BPE itu bentuknya seperti apa sih? Bisa seperti ini. Terima kasih sudah menyaksikan video saya sampai selesai. Semoga bermanfaat, dan apabila ada pertanyaan atau mungkin next saya harus membahas materi apa, maka bisa Anda tuliskan ke dalam kolom komentar di bawah video saya. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.